Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Murniati. Saya guru agama Islam di SD Negeri 010 Bongan. Untuk memperingati Hari Guru Nasional, di sini saya akan mengikuti video media pembelajaran, yang mana pada kali ini saya sudah membuat 2 media ajar untuk menyampaikan materi tentang gerakan dan bacaan sholat di kelas 2. Baik, media yang pertama yang saya buat ini untuk membantu saya dalam menyampaikan materi. Dan media yang kedua ini adalah media yang saya gunakan untuk evaluasi peserta didik setelah menerima materi yang sudah saya sampaikan. Pertama, saya akan menjelaskan cara penggunaan media ajar yang saya gunakan untuk penyampaian materi ini. Selanjutnya, cara penggunaan media yang pertama yang membantu saya untuk menyampaikan materi adalah media PEK gerakan dan bacaan sholat, yang mana artinya adalah halaman gerakan dan bacaan sholat. Jadi bentuknya seperti ini media yang saya buat. Cara menggunakannya sangat mudah. Jadi di dalam media ini saya mencantumkan gerakan serta bacaan sholat 5 waktu. Nah, jadi untuk membantu saya dalam menyampaikan materi ajar tentang materi gerakan dan bacaan sholat, saya menggunakan ini. Dan media ini sudah saya gunakan dalam proses pembelajaran, yang mana saya sudah melihat keaktifan peserta didik ketika saya menyampaikan materi menggunakan media ini yang saya buat secara mandiri. Baik, saya akan menjelaskan cara penggunaan media ajar yang pertama. Menurut saya sangat mudah sekali dalam menggunakan media ajar ini. Kita hanya perlu membuka halaman per halaman dalam menyampaikan gerakan dan bacaan sholat. Di halaman pertama terdapat gerakan yang mana ini adalah berdiri tegak dan menghadap kiblat sambil membaca niat sholat. Di sebelah kanan sudah saya sertakan niat sholat wajib 5 waktu. Sehingga ini sangat mudah bagi anak-anak untuk memahami bagaimana niat dan gerakan sholat pada saat membaca niat. Selanjutnya di sini juga ada gerakan ruku. Nah, ada gerakan ruku. Di sini juga saya mencantumkan bacaan ruku itu seperti apa. Setelah itu, ya ini misalnya duduk di antara 2 sujud, bacaannya seperti apa. Di sini sudah saya sertakan semua. Jadi sangat mudah dalam penggunaan media ajar yang saya buat ini, yaitu halaman gerakan dan bacaan sholat. Jadi hanya membuka halaman per halaman untuk menyampaikan materi ajar. Jadi seperti itu. Ini adalah media pertama yang saya buat untuk membantu saya menyampaikan materi. Baiklah, selain saya menggunakan media ajar ini untuk menyampaikan materi tentang gerakan dan bacaan sholat, saya juga membersamai untuk memanggil satu peserta didik maju di depan kelas, di depan teman-teman, untuk sekaligus mempraktekkan gerakan dan bacaan sholat. Jadi, selain saya membuka halaman per halaman, peserta didik yang saya tunjuk maju ke depan juga mempraktekkan atau memperagakan langsung bagaimana gerakan sholat yang baik dan benar. Jadi, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah media pertama yang saya buat dalam penyampaian materi yang membantu saya dalam menyampaikan materi. Kali ini saya akan menjelaskan media kedua yang saya buat untuk evaluasi peserta didik setelah saya menyelesaikan menyampaikan materi. Jadi, ini media yang kedua yang saya buat adalah terbuat dari kertas karton biasa. Ya, di sini saya hanya menempelkan kotak dengan menggunakan kertas origami yang warna kuning dan oranye. Dan yang sebelah sini ada kertas karton berwarna merah, dan di sini ada saya membuat yaitu gerakan sholat yang mana
ini adalah fungsinya sebagai bahan evaluasi peserta didik. Bagaimana cara menggunakan media ini? Baik, di sini ada kotak berwarna orange dan kuning. Di bawah masing-masing kotak ini sudah saya sertakan, yaitu keterangan dari gerakan sholat. Nah, jadi gambar ini tidak ada keterangan ini adalah gerakan sholat apa. Jadi peserta didik saya tunjuk maju satu persatu untuk mencabut gerakan sholat yang ada di amplop warna merah. Setelah itu mereka akan mengamati ini gambar gerakan sholat apa. Nah, setelah mereka mengamati, maka mereka akan melihat di bawah kotak yang berwarna kuning dan orange. Contoh misalnya ini adalah gerakan salam. Nah, mereka akan melihat yang mana kotak yang terdapat keterangan gerakan sholat salam. Maka peserta didik akan menusukkan ke kotak yang mana di bawahnya terdapat keterangan tentang gerakan sholat salam. Jadi seperti itu media kedua sebagai bahan evaluasi peserta didik yang saya buat. Baik, demikian tadi saya menjelaskan tentang media ajar yang saya buat. Pertama adalah media fake gerakan dan bacaan sholat atau halaman gerakan dan bacaan sholat yang cara penggunaannya sangat mudah, yaitu hanya membuka halaman per halaman. Dan yang kedua adalah media ajar sebagai bahan evaluasi setelah saya menyampaikan materi kepada peserta didik di bangku kelas 2. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari media ajar yang saya buat pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga ada kritik atau saran untuk saya pribadi sehingga saya bisa mengembangkan media ajar untuk kedepannya. Baik, sebelum saya mengakhiri video tentang media ajar pada kali ini, saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk Bapak Ibu Guru se-Indonesia. Tetap semangat dan bahagia dalam mengemban tugas untuk mencerdaskan anak didik kita. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.